di Senja Berkah Pasti Berkah. Waduh. Nah, di sini ini emang segmen yang paling Kinan tunggu-tunggu Kang Diki. Kenapa, Kinan? Ini tuh segmen yang dari tadi aduh, Kinan nggak sabar karena Kinan di sini mau mempermalukan Kang Diki. Apa nih? Aduh. Apa coba kenapa bisa Nih, dipermalukan jadi nih? gini Pak Ustadz, Kinan tuh punya pertanyaan buat Kang Diki nih buat ngetes keimanannya Kang Diki. Nanti kalau salah koreksi ya Pak Ustadz ya. Nah nanti Gak mungkin salah Pak Ustadz. Kang Diki harus jawab spontan pokoknya, oke? Iya boleh. Gak mungkin salah Pak Ustadz, aku mah tahu semua Pak Ustadz. Alah, coba kita tes dulu lah ya. Nah jadi gini pertanyaannya Kang Diki. Iya. Nah jadi ya Kang Diki, Kinan tuh penasaran banget sama kisah Nabi. Jadi Nabi ini banyak sekali cobaannya, banyak sekali lika-likunya. Betul. Tapi beliau sangat setia pada istrinya. Wah ini kira-kira kisah Nabi apa? Lika-liku, Mm-mm. terus setia. Mm-mm. Terus apa lagi? Cluenya? Ya udah Udah aja itu itu, aja? tapi tetap setia gitu udah ada Setia. lika-liku tuh. Nabi ya, kisah-kisah Nabi ini tahu banget. Soalnya dari kecil dikit cerita Nabi terus Pak Ustadz ya, tenang aja pemirsa Alah, rumah. mesti Ini pasti iya. benar. Nabi Isa. Waduh Ya. tuh kan Pak Ustadz, Pak emang Ustadz. Pak Ustadz dia tuh emang so asik doang, so tahu doang. Bener kan Pak Ustadz? Ya Coba Pak Ustadz, ampun, lika-liku. bisa-bisanya jawab Nabi Lika-liku. Isa. Lika-liku. Apalagi? Setia sama istrinya. Setia sama istrinya. Ya, udah itu Pak Ustadz. Nabi Isa ya Pak Ustadz. Ngaco banget gak sih Pak Ustadz? Kalau setahu saya gitu ya, yang bersangkutan dengan pernikahan itu, Betul Pak Ustadz. kesetiaan itu kayaknya bukan Nabi Isa deh. Emang bukan Nabi Isa Pak Ustadz? Kan soalnya lika-likunya banyak Nabi Isa Pak Aduh Ustadz. ya tapi Iya. kan ini tentang kesetiaan. Tapi kan Nabi Isa itu dilahirkan dari seorang ibu yang tidak punya ayah. Betul Pak Ustadz. Kemudian mujizatnya sungguh luar biasa. Itu Nabi Isa ya. Hmm. Kalau untuk luka-liku kehidupan, saya rasa bukan suami sama istri, tapi istri sama suami. Yaitu yang terjadi pada Nabi Ayub. Nah, itu jawabannya Kang Diki. Salah, Pak Jadi Ustadz. pada Nabi Ayub. Pak Ustadz Mana kenapa nggak nanya? bisik-bisikin saya tadi Pak Ustadz? Saya lihat pemirsa di rumah Gimana ini sih? kayaknya salah mulu ya pemirsa di rumah. Makanya saya hari ini datang untuk belajar langsung Pak Ustadz tuh. Bener. Baik, baik. Nah boleh gak sih diceritain dulu ke permisa yang ada di rumah kira-kira kisahnya sedikitnya kayak gimana sih Pak Gimana Ustadz? sih Pak Ustadz? Nabi Ayub ya. Betul Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan benar ya. Karena saya dulu sudah pernah mengkaji kitab yang bernama Uqudul Jain. Uqudul Jain ini, uqud itu artinya ikatan. Ikatan itu kalau kita mau menikah bahasanya akad nikah ya. Oh iya Pernah akad dengar nikah. akad nikah? Pernah Pernah, dong. Akad itu akedun, artinya ikatan. Orang yang sudah diikat dengan akad pernikahan, maka kehidupannya berlaku segala aturan pernikahan untuk orang itu. Karena sudah diikat. Benar. Seperti kita tauhid, bahasanya adalah akidah. Sama itu satu akar kata, akod, akoda, akedun. Artinya akidah itu hubungan yang kuat kita dan Allah. Kalau akad nikah, hubungan yang kuat antara suami dan istri. Nah tentu di dalam kitab Uqudul Jain itu ada yang disebut dengan kisah Nabi Ayub. Di mana Nabi Ayub alaihi salam hidup dalam keadaan sejahtera. Menjadi orang yang hebat, katakanlah kalau di zaman sekarang bos besar. Widih. Terus Miliarder. Ya, hebat sekali. Karena beliau memiliki berbagai macam aset. Kalau tidak salah itu kekayaannya diceritakannya tuh 500 hektar kekayaan. Kang Diki aja itu kayaknya harus nguli berapa lama Berapa dulu lagi? Aku gitu. mah harus nikah ya sama beliau. Makanya Angkat itu. aku jadi anaknya Pak Ustadz. Aduh, kita juga mau. Waduh. Baik, 500 hektar coba bayangkan. Diurus oleh berapa karyawan? 500 karyawan. Berapa yang harus digaji? Banyak Setiap lah pokoknya bulan. nggak kehitung lah. Hidup dengan sejahtera, banyak perusahaan yang Nabi Ayub miliki, punya binatang ternak, punya perusahaan yang lain sebagainya. Cuman di dalam kejayaan Nabi Ayub alaihi salam, di situ ada
makhluk Allah yang hasud, yang tidak senang kepada Nabi Ayub. Oh, kok bisa Pak Ustadz? Iya. Siapa itu Pak Ustadz? Namanya tahu? Nggak tahu Pak Ustadz. Namanya adalah iblis. Aduh, serem ya Kang Iblis Diki lagi, ya. iblis lagi ya. Iblis itu emang sama manusia itu sangat benci sekali. Benci sekali. Benci sekali sama manusia. Iblis berkata, wahai Allah, saya tahu kenapa Ayub bisa taat dan beribadah kepadamu. Alasan Ayub bisa taat kepada Allah karena hidupnya sejahtera, hidupnya mewah, punya kekayaan yang banyak, punya kekayaan harta yang banyak, dan hidupnya senang. Dia seorang hebat, orang yang dituakan, orang yang jadi pemimpin, yang jadi tokoh di masanya. Kalau saja Ayub menjadi orang yang hina, menjadi orang yang miskin, kata iblis, pasti Ayub tidak akan beribadah kepadamu wahai Allah. Itu kata iblis. Kemudian Allah menjelaskan kepada iblis, sesungguhnya Ayub itu adalah orang yang taat kepadaku. Kemudian iblis tetap tidak percaya. Sehingga iblis mengadu kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk menghancurkan kehidupan Ayub. Allah mengizinkannya. Silahkan wahai iblis. Kemudian iblis membuat hancurlah seluruh kekayaannya. Dibisikkan kepada Ayub, wahai Ayub, sudahlah kau jangan sholat lagi, jangan ibadah lagi. Lihat tuh, kekayaanmu sudah hancur lebur, saya hancurkan. Apa kata iblis? Alhamdulillah, semuanya dari Allah, diambil oleh Allah. Apa yang membuat aku rugi? Nabi Ayub terus sholat, terus ibadah kepada Allah. Kemudian iblis berulah lagi, dihancurkan binatang ternaknya, dihancurkan rumah-rumahnya. Wahai iblis, wahai Ayub, kata iblis, sudahlah kau jangan sholat, sudahlah kau jangan ibadah kepada Allah. Lihat rumahmu sudah hancur, aset-asetmu sudah habis ledis. Dan apa kata Ayub? Alhamdulillah, ini adalah dari Allah dan diambil oleh Allah. Iblis kira-kira. Masya Allah. Begitu sabarnya Nabi Ayub ya Pak Betul. Ustadz. Sabarnya Betul, Nabi makanya nih habis dari sini Kang Diki harus baca-baca lagi, bukan Betul. bisa ya, awas aja. Baru saya pengen jadi menantu Nabi Ayub Pak Ustadz. Ayub, nah Tuh. ini by the way nih Kang Kenapa, Diki, Kinan? ini juga dari tadi Permisa tuh udah nungguin pertanyaan Ih, mereka banyak tuh udah banget. pada masuk Kang Diki. Asli, Kinan. Nah boleh dibacain dong Boleh dari yang dong. pertama. Nah ini gimana ini? Jawabannya lanjut atau nanti nih? Oh, kita pemirsa dulu Pak Ustadz. Udah Jadi pada pemirsa nungguin di rumah kayaknya yang buat nih. penasaran tadi Siap. kelanjutan ceritanya, boleh nanti langsung tanya aja di kontak person kita di 0813 944779112. Ini Betul Pak Ustadz sudah banget. masuk Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan dari Azam Pak Ustadz di apa Cicalengka. Ini pertanyaan bagus banget Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa hukum Islam terkait dengan poligami? Aduh, ini banyak ya cowok-cowok Ada yang, cowok-cowok. aduh, Ini saya mau pertanyaannya pas poligami juga ini gitu. Pak Ustadz. Dari cowok. Tapi kita nggak Waduh. boleh seuzon dulu Kinan. Iya, iya. Oh, iya. Gimana sih Pak hukumnya Barangkali poligami? dia emang cuma pengen tahu aja Iya. gitu Pak Ustadz. Apakah Diki juga boleh poligami Pak Ustadz? Aduh, nikah aja belum Kang Diki. Yang belum nikah nggak boleh. Oh belum boleh. Iyalah itu namanya selingkuh ya Pak Ustadz. Aneh-aneh aja. Selingkuh bukan. Apa tuh? Belum menikah, poligami bukan selingkuh. Selingkuh itu udah nikah, kemudian tidak berlaku tidak baik, itu namanya Nah selingkuh. kalau misalkan belum nikah berarti bukan selingkuh itu. Ya, bukan Pasangan bukan aja belum selingkuh. punya, gimana mau poligami? Kinan. Tuh Berarti kelihatan nih, kelihatan nih sekarang Pak. Itu perbuatan yang tidak terpuji. Kelihatan Kinan tadi ngetes dikit, sekarang Diki ngetes Kinan tuh. Aneh-aneh aja. Emang dia suka nggak mau kalah gitu Pak Ustadz. Nah boleh dijawab lagi nih Pak Ustadz. Boleh Pak gimana Ustadz nih? gimana Baik, nih Pak baik. Ustadz? Bagaimana hukum Islam dalam poligami gitu ya? Betul, Betul, sekali, Pak Ustadz. betul. Baik. Sebelum dijawab saya lanjutkan dulu ya penerangan yang tadi ya, mohon maaf. Siapa tadi tuh? Kang, siapa yang Oh. bertanya? Apa Pak Azam? Pak Ajam, baik Pak Ajam, terima kasih. Saya lanjutkan dulu bahwa tadi Nabi Ayub tadi ya, saya lanjutkan Nabi Ayub itu adalah orang yang hebat, kemudian diuji sakit sampai luar biasa, tapi istrinya itu setia, selalu menemani sampai dalam keadaan Nabi Ayub sakit parah. Dan itu adalah pahala yang sangat besar bagi istri yang mempunyai kekurangan suami, yang suaminya punya kekurangan, kemudian bersabar, dia akan mempunyai pahala seperti istri Nabi Ayub. Kemudian Pak Azam. Pak Azam, bagaimana kalau poligami?
Poligami tentu ini di dalam Al-Quran ini dibolehkan. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Boleh menikah, boleh punya istri 1, 2, 3 sampai maksimal 4 ya Pak ya. Oh nggak boleh 10 Pak Ustadz? Nggak boleh, kalau 10 itu melewati batas. Aneh-aneh aja nih Kang Diki kayaknya udah ada rencana pengen punya istri 10 Pak Iya, Ustadz. Ya, Aduh. ya. Tapi itu kalau bisa adil. Betul. Kalau bisa adil. Mm-mm. Kalau tidak adil, fawahidah kata Allah satu saja. Satu saja kadang-kadang belum bisa mengurusnya dengan baik. Ini mau 2. Ini mau 3, 4 dan seterusnya. Benar. Cukup kalau kita bisa adil, bisa menjalani Iya. urusan rumah tangga dengan baik, dengan ekonomi, dengan keadilan agama dan seterusnya, maka boleh 2, 3 sampai 4. Tidak ada istri yang 5, tidak ada yang 6. Jadi kalau ada seorang wali, katakan ada wali istrinya 6, ada wali ibadahnya hebat istrinya sampai 7. Saya yakin itu tidak. Di mana wali itu adalah orang yang ibadahnya baik di hadapan Allah dan akan menjalankan syariat baik, syariat Allah, maka dia akan menjadi kekasih Allah. Maka tidak ada wali yang melanggar aturan Allah, maka tidak boleh menikah lebih dari 4. Itu pun boleh sampai 4 kalau bisa adil. Kalau tidak adil maka jangan mimpi. Fawahidah, satu saja, perlakukan dengan baik dan adil, sejahtera insya Allah. Nah, kalau kalian nggak bisa mah udah 1 aja Iya, ya Pak baru Azam Diki ya. mau 7 tadi. Nah. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu beda-beda. Ganti-ganti. Waduh. Nah Pak Ustadz ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau tadi ada dari Pak Azam, ini dari Ibu Ratna di Cianjur. Jauh banget. Waduh, Oh, gimana pertanyaannya Kinan? Nah ini pertanyaannya nih, katanya Pak Ustadz gimana sih ngedukung pasangan untuk tetap setia dalam situasi sulit? Aduh ini tuh Kinan banget tau Pak Ustadz. Bener Pak Ustadz, kalau lagi masa sulit tuh kayak istilahnya kayak kita juga udah sulit gitu Pak Ustadz. Tapi ini tuh berpasangan, jadi kayak harus tetap berpegang sama-sama teguh tuh kayak Tuh. gimana Pak Ustadz? Apalagi dalam Mirip-mirip kisah pernikahan Nabi kan? Ayub tadi Oh, ya. Iya itu iya. dia Gimana, Pak Ustadz? berliku-liku tapi Iya, tetap iya. setia. Tetap setia. Heeh. Bagaimana dalam kondisi sulit? Intinya untuk menegakkan rumah tangga dengan baik dalam keadaan sulit mungkin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada garis awal bahwa pernikahan, kita kembali ke awal bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang kuat, yang Sakral. hebat, Sakral. sakral. Betul. Tidak untuk dipermainkan. Artinya dalam kondisi apapun ini kan ujian. Kesulitan itu kan ujian. Betul. Kalau kita melihat atau memotret sejarah Nabi Ayub tadi, Nabi Ayub alaihi salam diuji hidup yang sangat berat itu, kalau nggak salah itu di usia 70 tahun. Sudah usia tua 70 ya tahun. ternyata. Ya. Sudah berusia. Ya kalau dulu kan lama-lama usianya. Iya, Jadi iya, kalau nggak iya. salah usia Nabi Ayub itu 120 Masya tahun. Allah. Terus di usia 70 tahun diuji sakit yang sangat parah sampai kisahnya hanya tersisa tulang-tulang dan urat-urat. Kemana kulitnya? Kemana dagingnya? Iya iya. Dahsyat Dinding, sekali ya. Pak Ustadz. Meskipun ujungnya tetap kembali lagi, sehat lagi. Itu kan tentu sedang sulit. Apakah istri Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub? Tidak. Tidak. Justru menemaninya. Sampai Oh, ditanya, luar biasa. wahai suamiku, bukankah kau seorang nabi yang doanya diijabah oleh Allah? Kenapa dalam kondisi sulitmu tidak berdoa saja kepada Allah untuk disembuhkan segera? Kemudian apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku tercinta, sungguh aku 70 tahun mengalami kehidupan yang sehat, yang kuat dan perkasa. Sehingga di saat Allah memberikan ujian 70 tahun pun, apakah aku tidak akan sanggup untuk menghadapinya?
Jadi intinya kalaupun Nabi Ayub diberi ujian 70 tahun lagi dalam keadaan seperti itu, Nabi Ayub akan siap, tidak akan minta sembuh langsung, pengen sembuh kepada Allah, enggak. Diterima ujian ini. Kemudian bagaimana kalau kita dalam keadaan sulit dalam rumah tangga, apakah kita harus porak-poranda? Apakah kita harus hancur rumah tangganya? Tidak. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap setia meskipun dalam keadaan mungkin sulit atau susah, karena setiap ujian itu pasti ada solusinya dan ujian itu tidak akan lebih lama daripada kenikmatan. Sakit itu tidak akan lebih lama daripada sehat. Maka ujian itu yakin pasti akan berlalu setelah waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar. Masya Allah. Kita harus bersabar. Keren banget Keren ya. banget. Nah semoga terjawab ya Ibu Ratna ya. Bersabar. Nah karena nih Pak Ustadz, kita nanti bakalan balik lagi ya tentunya. Tapi kalau misalkan pemirsa masih ada pertanyaan, boleh banget untuk mengkontak kita di 0813-944-77912. Dan tetap di sini ya, jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.